Kita masuk pada bagian pertama dari KB1 tentang perangkat keras komputer. Pada saat ini kita akan mengenali beberapa macam komputer. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai embedded computer. Embedded computer adalah komputer yang diperuntukkan untuk melakukan fungsi spesifik dan ditanam pada suatu sistem yang lebih besar. Pada embedded komputer ini kita hanya dapat melakukan satu fungsi tertentu saja dan tidak dapat melakukan fungsi-fungsi yang lain yang secara bersamaan. Embedded komputer akan menggunakan komponen pemroses data utama yang dikenal sebagai microcontroller. Contoh microcontroller yang paling banyak digunakan saat ini adalah Arduino. Nah, sarana ini biasanya digunakan untuk misalkan pengendali sprayer air yang di taman dan sebagainya. Berikutnya adalah perangkat mobile. Perangkat mobile itu banyak teman-teman gunakan, yaitu handphone atau laptop. Perbedaan utama antara komputer mobile dan PC terletak pada tingkat fleksibilitasnya. Perangkat mobile adalah komputer yang bisa digunakan dan dibawa kemana-mana. Dulunya hanya laptop, notebook yang dapat kita klasifikasikan, kemudian sekarang sudah berkembang menjadi handphone juga, ponsel itu sebagai perangkat mobile. Berikutnya adalah komputer desktop. Komputer desktop adalah komputer yang cenderung kita taruh di atas meja dengan monitor dan suatu CPU yang ukurannya cukup besar dan tidak mungkin atau sulit untuk membawanya. Jadi intinya makanya namanya desktop karena ditaruh di atas meja. Kemudian yang terakhir adalah komputer server, adalah suatu komputer dengan kemampuan besar baik pemrosesan maupun penyimpanan yang kita taruh di dalam suatu data center. Dalam konsep teknologi informasi, peran dari komputer server digunakan untuk menyediakan informasi dan menyediakan informasi dan menyediakan tempat penyimpanan dan layanan-layanan servis yang akan digunakan oleh klien-klien. Ada berbagai macam fungsi, misalkan untuk mail server, sebagai database server, dan sebagainya. Oke, kita ngomong tentang peripheral komputer. Oke, kita ngomong sekarang prosesor atau RAM. Itu adalah di sini. Kita lihat adalah di tengah-tengah gambar ini, itu ada komputer yang merupakan prosesor dan RAM-nya berada. Kemudian perangkat input. Nah, ini perangkat input itu bangsanya keyboard, terus mouse, scanner dan sebagainya, di mana informasi data masuk. Berikutnya adalah perangkat hasil atau keluaran. Itu bisa speaker untuk yang musik, monitor untuk yang tampilan, printer yang buat yang tercetak, dan berbagai macam output lainnya. Oke, kita berbicara sekarang tentang fungsi komputasi. Jadi komputasi yang dilakukan oleh komputer akan dikerjakan oleh CPU. Sebelum data digital diproses oleh CPU, terlebih dahulu data tersebut disimpan dalam memori RAM, Random Access Memory. Data yang tersimpan dalam memori bersifat sementara, jadi volatile. Pada saat power dimatikan, listrik dimatikan, maka akan mati juga hilang juga data tersebut. Oleh karena itu, kita memerlukan tempat menyimpan lain yang sifatnya lebih permanen. Oleh karena itu, dibuatlah suatu sistem penyimpanan yang kita kenal dengan hard disk. Nah, jadi pada gambar yang di tengah adalah gambar hard disk, internal hard disk yang ditaruh di dalam komputer.
Nah, sedangkan yang di samping kanan adalah hard disk eksternal dengan kabel koneksi USB yang saat ini banyak. Jadi komputer tersebut memiliki penyimpanan pada hard disk yang berada di luar komputer itu sendiri dan dikenal sebagai namanya hard disk eksternal. Oke, kemudian ada cara penyimpanan lain, storage lain, yakni network attached storage. Pada sistem ini, penyimpanan tidak dilakukan di komputer klien, melainkan di suatu server yang kita sebut sebagai NAS. Jadi network attached storage. Nah, terdapat dua konsep penyimpanan yang terhubung dalam suatu NAS, network attached storage. Ada yang NAS, yakni network attached storage, dan ada yang SAN, storage area network. Konsep yang digunakan oleh NAS, network access storage ini, adalah dengan menempatkan suatu unit perangkat penyimpanan storage yang terhubung dalam satu jaringan. Jadi ini terhubung dalam satu jaringan, di mana perangkat tersebut merupakan suatu komputer yang memiliki beberapa hard disk array. Jadi hard disknya ada di dalam NAS server ini. Oke. Terus pengguna melakukan proses penyimpanan, jadi melakukan satu proses, tapi hard disknya sendiri sebetulnya terdapat di sini. Jadi terdapat di dalam suatu NAS server yang tertempel pada jaringan tersebut. Oke. Teman-teman saya yakin sering menggunakan Google Drive atau OneDrive. Nah, itu adalah salah satu contoh network attached storage. Satu lagi berikutnya adalah storage area network. Nah, konsep storage area network itu terpisah antara komputer server dan klien dan terhubung dalam satu jaringan. Jadi kalau yang di NAS itu storage-nya, hard disk-nya tertempel pada NAS server. Sedangkan pada SAN, server melayani permintaan dari klien, sedangkan storage-nya sendiri terpisah di tempat yang terpisah dengan koneksi kabel fiber channel. Dengan ini, kecepatan akses itu lebih tinggi karena layanan dilakukan oleh berbagai server dan koneksi antara server ke disk array ini menggunakan fiber channel dengan kecepatan tinggi. Jadi konsep penyimpanan SAN memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi dibanding NAS. Kecepatan akses yang tinggi SAN menurunkan latensi sehingga kita tidak ada kelembagaan, sehingga untuk kerja alat menjadi lebih bagus. Walaupun dari parameter latensi konsep NAS kalah baik dengan SAN, kurang baik, namun penggunaan server NAS itu lebih mudah buat pengguna. Jadi apabila kita ingin membuat suatu storage server sendiri, lebih mudah menggunakan NAS dan lebih murah menggunakan NAS dibandingkan kita menggunakan teknologi SAN. Oke, selamat belajar. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih.